soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyapa seluruh jemaat GMI Bukit Sion simpatisan, baik jemaat kami yang ada di Tagalu, jemaat yang ada di Pos PI Kasper, juga seluruh keluarga, seluruh teman-teman kami dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh merayakan Paskah bersama-sama. Meskipun kita tidak merayakannya secara bersama-sama di gedung gereja, tapi kembali di rumah kita masing-masing, kita beribadah memuji Tuhan dan merayakan Paskah bersama-sama. Lewat video ini kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita bersyukur masih ada kesempatan yang baik bagi kita untuk boleh beribadah. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita sampai pada saat ini. Mari kita menaikkan pujian ucapan syukur kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Mari kita menaikkan syukur kita dengan keseluruhan hati. Dia begitu baik dan beramat baik. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku
pujian, hormat bagi Allah Bapa. Bapak Ibu dan saudara yang sekasilah Tuhan kita Yesus Kristus, kita habiskan ibadah ini. Ibadah Minggu Paskah ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nas pembimbing kita pagi ini terambil dari surat Wahyu pasal yang pertama ayat 17b sampai ayat 18. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bersama seluruh orang percaya dan diri dalam segala, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, Gembala Penetua Diaken dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat Hari Paskah. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama
seperti yang tertulis dalam selebaran. Nanti saya yang pimpin. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang senantiasa memberkati, menyertai kami, bahkan menolong kami tiap-tiap hari. Terlebih Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami boleh memperingati peristiwa 2000 tahun yang lalu. Engkau lahir, mati, dan Engkau bangkit, membuat kami kagum dan terpesona ya Bapa. Bapa, kematian-Mu di bukit Golgota, satu peristiwa yang sangat mengerikan. Bapa yang baik, dan pada hari ini dunia merayakan kebangkitan-Mu. Ini adalah kabar baik dan inti daripada iman kami, orang-orang yang percaya. Kebangkitan-Mu ya Bapa membuktikan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah penyelamat dunia, dan Engkaulah Raja. Dan kebangkitan-Mu ya Bapa menawarkan karunia keselamatan dan juga memberikan harapan untuk kami boleh hidup yang akan datang, yaitu kekekalan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Walaupun pada saat ini ya Tuhan kami melakukan ibadah kebangkitan-Mu, merayakan kebangkitan di rumah kami masing-masing, oleh karena kebijakan pemerintahan kami ya Bapa berkenaan dengan wabah virus COVID-19 ini. Dan semua ini Bapa tidak mengurangi semangat kami, sukacita kami Bapa di dalam merayakan hari kebangkitan-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, dalam kesempatan ini juga kami akan berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu, khususnya di Bukit Sion. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, iman kami semakin hari semakin bertumbuh, dan pengenalan kami akan Tuhan semakin hari semakin bertambah. Berkati juga kesehatan jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati juga jodoh anak-anak kami yang sudah pada waktunya untuk berumah tangga. Berikan mereka yang terbaik, yang seiman, yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah di pembaringan maupun yang dalam pemulihan. Doa kami biarlah Tuhan dengan tangan-Mu yang penuh kuasa ya Bapa menjamah melawan mereka, sehingga kelemahan tubuh mereka boleh disembuhkan, dan pada hari-hari ke depan ini mereka juga boleh beraktivitas kembali ya Tuhan. Dan juga kami berdoa yang dalam pemulihan ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka ya Bapa, pemulihan yang kesembuhan yang lebih baik lagi. Tuhan kiranya memberkati mereka masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami di pos pelayanan kami di Desa Hutan Alun dan pos pelayanan kami di PI Kasper ya Bapak. Doa kami bersyukur kalau pos ini ada di tengah-tengah jemaat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah lewat pos pelayanan kami ini ada banyak jiwa baru menangkan datang kepada Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati
setiap hamba-hambamu yang Kau utus melayani di setiap pos pelayanan kami ini, agar lewat pelayanan mereka, iman jemaat kami di tiap pos ini Bapa, mereka semakin bertumbuh dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami rindu ya Tuhan, di tempat pos pelayanan ini ada lahan, ada tempat ibadah. Suatu saat nanti akan berdiri di tempat ibadah kami di Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami, Bapak Pendeta Asa. Kami juga berdoa untuk penetua, diaken majelis komisi. Kiranya Tuhan memberkati kami. Berkati kami masing-masing ya Bapak, agar kami sehati sepikir dan saling bergandeng tangan dalam melayani Tuhan di gereja kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati setiap program-program pelayanan kami. Berkati juga ya Tuhan, saat ini kami sedang mengumpulkan pengembalian daripada dana talangan Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, di mana janji iman kami sudah kami sebarkan. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan membuka hati jemaat kami, agar kami bersama-sama bertanggung jawab dalam pengembalian dana talangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur sampai di sini Tuhan masih memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan pergumulan dihadapi, terutama saat ini bangsa kami Bapak sedang dilanda wabah virus COVID-19 ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menolong kami, berbelas kasihan Engkau Tuhan, sehingga wabah COVID-19 ini dapat terhindar dari negara dan bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para medis yang saat ini sedang berjuang mencegah mengobati para pasien COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau beri penghiburan, kekuatan, sukacita, semangat ya Bapak, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dalam merawat para pasien yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah-rumah sakit ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan memberkati mereka ya Bapak, agar mereka juga boleh menjalankan tanggung jawab mereka dalam mengurus daripada pemerintahan kami, sehingga kami keluar dari krisis yang kami alami saat ini Bapak, baik itu krisis politik maupun krisis ekonomi. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami telah menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kami telah memberikan semuanya isi hati kami yang terdalam. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk mengerti setiap rencana-Mu ya Tuhan. Ajar kami tetap bersabar menanti setiap jawaban doa-doa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Dan di akhir doa ini Bapak, kami akan berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membaca Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai 2. Mazmur 118 ayat 1 sampai 2, dan nanti dilanjutkan ayat 14 sampai 24. Ayat 1 sampai 2. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 14 sampai 24. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa
perkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Demikianlah Mazmur bagi kita akan memuji-muji Tuhan. Kita bersukacita bersama-sama karena hari ini adalah hari kemenangan Tuhan. Tuhan telah menang atas maut. Kita bersyukur, kita bawa pujian baginya karena Dialah Raja yang perkasa. Agunglah kebangkitan-Mu Tuhan. Mujizat telah terjadi. Mari kita bersorak-sorak. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah
kita akan menyembah Tuhan. Dia Allah yang setia. Dialah Allah yang layak menerima setiap penyembahan kita. Tiada kata yang bisa kita lukiskan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki anak seperti Bapak. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, dan telah melayangkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dari
kita membaca mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Gembala kami yang agung, kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, tunduk kepada Tuhan untuk membaca dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon pertolongan dari Roh Kudus menguasai hati pikiran perasaan kami, supaya ketika kami membaca mendengar firman, Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk memahami, mengerti dan menyambut firman Tuhan itu untuk kami aplikasikan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bersabdalah, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk menyambut kebenaran firman. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Bapa kita di surga, karena pada hari ini tanggal 12 April 2020 kita dapat merayakan Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus, meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita membaca Alkitab. Pembacaan pertama dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18, tetapi saya hanya membaca beberapa ayat. Injil Yohanes pasal 20, kebangkitan Yesus. Ayat yang pertama, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat 2, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat yang ke-9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Pembacaan kedua dari surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus Kristus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Tema dan pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini, hari Paskah tanggal 12 April tahun 2020, diambil dari buku Almanak Kristen Indonesia atau BAKI yang dikeluarkan oleh PGI. Tema kita adalah kebangkitan membarui cara hidup, atau lebih jelas lagi, kebangkitan Yesus Kristus membarui cara hidup kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tema ini kita berdoa supaya berita kebangkitan Kristus atau Paskah di tahun 2020 ini, meskipun dalam keadaan yang memprihatinkan karena wabah virus COVID-19, akan benar-benar membarui cara hidup kita masing-masing, sehingga kehadiran kita, keberadaan kita jemaat GMI Bukit Sion Pematang Siantar boleh menjadi berkat bagi orang lain. Narasi kebangkitan Yesus Kristus ditulis dalam keempat Injil, Injil Matius, Injil Markus,
Lukas, dan Injil Yohanes. Pada intinya keempat Injil ini sama-sama memberitakan bahwa Yesus Kristus itu hidup. Dia telah bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga setelah kematian. Karena itu kita orang-orang yang percaya kepada Yesus harus menyembah Yesus. Yesus Kristus itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kemudian Bapak Ibu Saudara, bukti bahwa Kristus hidup, bahwa Dia telah menampakkan diri, Dia telah memperlihatkan diri kepada murid-murid dan juga kepada banyak orang. Menurut keempat Injil, juga Kisah Para Rasul, juga dalam surat 1 Korintus, ada 12 kali Yesus menampakkan diri. 6 kali, yang pertama di Yerusalem, kemudian 4 kali di Galilea, 1 kali di Bukit Zaitun, dan 1 kali di jalan ke Damaskus. Bapak Ibu Saudara, tentu ini bukan berita baru bagi kita orang Kristen. Namun ini penting untuk mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus memang telah mati, tetapi pada hari yang ketiga setelah kematian Yesus Kristus, Dia bangkit dari antara orang-orang mati. Artinya Yesus Kristus, Dia hidup. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 17b sampai ayat 18, jangan takut, Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran ini sangat penting bagi kita saat ini. Kita mungkin bertanya kepada Tuhan mengenai keadaan sekarang ini. Mengapa Tuhan mengizinkan wabah COVID-19 ini? Meskipun kita belum mendapatkan jawaban dan tidak mengetahui mengapa ada wabah COVID-19 ini, tetapi yang kita harus tahu adalah Yesus itu hidup dan selalu beserta dengan kita selama-lamanya. Dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya Dia berdaulat atas seisi bumi ini. Selanjutnya mari kita memperhatikan tema pada hari ini, kebangkitan Yesus Kristus membarui cara hidup kita. Mari kita fokus pada surat Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Dalam terang konteks surat Kolose, saya mengajak kita semua untuk memerhatikan firman Tuhan dalam surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 dengan ayat-ayat sebelum dan juga ayat-ayat sesudahnya. Kita memperhatikan berdasarkan surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Dalam terang ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, ada beberapa tindakan yang jika kita lakukan, maka cara hidup kita akan dibaharui secara terus-menerus dan hidup kita layak dan berkenan kepada Allah. Tindakan pertama yang harus kita lakukan, yang pertama dengan merendah hati kita
kita perhatikan bahwa penerima surat Kolose ini disebut orang-orang kudus dan yang percaya kepada Tuhan Yesus, Kolose 1 ayat 2, dan juga yang memiliki kasih dan pengharapan. Kemudian di pasal yang pertama ayat 13 kita baca bahwa Allah sendiri yang melepaskan mereka dari kuasa kegelapan dan memindahkan mereka ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Artinya, dulu jemaat yang ada di Kolose, mereka itu jauh dari Allah. Bahkan mereka itu menjadi seteru Allah, musuh Allah. Tetapi mereka sudah diperdamaikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Oleh karena kematian Kristus, sehingga menempatkan mereka jemaat yang ada di Kolose, mereka menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang tak bercacat di hadapan Allah. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, fakta-fakta ini sangat penting kita ketahui bahwa mereka berada di dalam Kristus. Itu karena inisiatif Allah yang Maha Kasih. Kita juga perhatikan di pasal 2 ayat 11 sampai 13. Paulus berkata, di dalam Dia, artinya di dalam Kristus, dengan Dia, dengan Kristus. Pada ayat 11 dikatakan, dalam Dia kamu telah disunat, tetapi dengan sunat Kristus. Kemudian ayat 12, pasal 2 ayat 12 dikatakan, di dalam Dia, di dalam Kristus kamu turut juga dibangkitkan. Dan juga ayat 13, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dia artinya Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jelas sekali di sini bahwa bukan jemaat Kolose yang aktif, tetapi Allah yang aktif telah menghidupkan mereka. Artinya Allah adalah inisiator. Jadi hanya karena kasih Allah kita boleh berada dalam posisi di dalam Kristus. Rasul Paulus berkata dalam Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 9, tetapi Allah karena kasih-Nya yang besar telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Karena itu, Bapak Ibu dan saudara, kita harus dengan rendah hati dan yakin mengakui kebenaran firman Tuhan. Itu tindakan yang pertama. Dengan rendah hati dan selalu mengakui bahwa hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena inisiatif Allah, kita, saya dan Bapak Ibu saudara berada di dalam Kristus. Kemudian tindakan yang kedua yang harus kita lakukan supaya cara hidup kita dibaharui. Dalam pembacaan firman Tuhan kita melihat bahwa tindakan yang kedua, kita harus dengan tegas kita menolak pengajaran-pengajaran di luar Alkitab, di luar Kristus. Untuk apa? Untuk pertumbuhan kerohanian kita. Paulus dalam bagian firman Tuhan ini berkata, mereka jemaat yang ada di Kolose, juga kita perlu bertumbuh secara rohani, tetapi bukan dengan cara yang diajarkan oleh pengajar-pengajar palsu, oleh nabi-nabi palsu, oleh guru-guru palsu. Kalau kita membaca dalam surat Kolose pasal 2 ayat 8, ini adalah perintah yang tegas. Dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada
tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hati. Ini satu perintah yang tegas. Juga dalam pasal 2 ayat 16, satu larangan yang tegas dikatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Masalah makanan, masalah minuman, masalah hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita berhenti atau stop mengizinkan para guru palsu menghukum kamu. Artinya kita harus menolak pengajaran-pengajaran di luar firman Tuhan untuk pertumbuhan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini tindakan yang kedua. Kita dengan tegas menolak pengajaran-pengajaran di luar firman Tuhan, di luar Kristus. Untuk apa? Untuk pertumbuhan kerohanian. Kemudian yang ketiga, dalam bagian firman Tuhan ini, tindakan ketiga yang harus kita lakukan supaya cara hidup kita dibaharui dengan sukacita. Kita terus menaati semua perintah atau larangan supaya kita dibaharui terus-menerus. Kita perhatikan pasal 3 ayat 5. Ini juga adalah perintah yang tegas, yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan main-main. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Juga pada ayat 8, satu perintah juga, buanglah semuanya ini, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata yang kotor yang keluar dari mulut. Selanjutnya, perhatikan juga larangan yang keras di ayat ke-9. Dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan. Artinya apa? Stop, berhenti, kita saling mendustai. Jangan ada dusta di antara. Jangan ada dusta di antara suami dan istri. Jangan ada dusta di antara anak dan orang tua. Jangan ada dusta di antara kita sesama jemaat. Ini perintah kita. Kemudian apa ditekankan pada ayat yang ke-12 pasal 3 ayat 12? Ada perintah juga yang tegas. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengenangkan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran. Jadi cara hidup inilah yang masyarakat kita butuhkan di masa sulit sekarang. Ada belas kasihan, ada kemurahan, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan. Ayat 13 ada kesabaran, dan juga harus mengampuni seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Dan di atas semua itu kata Paulus, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu dan Saudara, dengan kekuatan kita sendiri tentu kita tidak mampu melakukan perintah-perintah yang tegas, larangan yang keras, kemudian nasihat-nasihat untuk mengasihi sesama, sabar, apalagi orang yang menjengkelkan, mengampuni sesama. Tetapi inilah ajaran Kristus. Inilah perjuangan kita
melawan keinginan daging kita tiap-tiap hari. Tetapi sebagaimana pemazmur yang begitu mencintai Taurat Tuhan, menyukai perintah-perintah Tuhan, dia bersuka cita Bapak Ibu Saudara melakukan perintah-perintah. Demikian juga kita harus dengan sukacita oleh pimpinan Roh Kudus kita akan dimampukan menaati semua perintah dan larangan firman Tuhan supaya cara hidup kita ini diperbaharui terus-terus. Itu Bapak Ibu Saudara tindakan kita yang ketiga, supaya kita dibaharui dan layak di hadapan Tuhan. Dengan sukacita kita harus terus-menerus mentaati semua perintah atau larangan supaya kita itu dibaharui secara terus-terus. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tindakan keempat supaya kita terus dibaharui dan hidup layak dan berkenan kepada Allah serta menjadi berkat bagi sesama kita. Kita dengan terus berpegang pada segala berkat rohani dalam Kristus. Kita terus menaruh pikiran kita kepada perkara-perkara di atas. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kolose pasal yang ke-3, dalam bacaan kita tadi ayat 1 sudah disampaikan di situ. Apa yang dimaksudkan dengan mencari dan memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di sini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tidak memerintahkan kita untuk mengabaikan atau tidak peduli akan kehidupan setiap hari di bumi ini. Tetapi Rasul Paulus menggunakan istilah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi, untuk menunjuk kepada realitas dalam sejarah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, untuk mengetahui apa itu perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah, maka kita perlu membaca dalam Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi yang sulit sekarang ini, kita perlu memiliki semangat kemenangan yang harus terfokus pada Yesus Kristus. Kita hidup dalam berkat-berkat rohani dalam Kristus. Namun kehidupan seperti ini, hidup bersama dengan Kristus, menuntut kita juga untuk menaruh pikiran kita pada perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang di atas sesungguhnya ini menunjukkan kepada zaman Kristus dan kerajaannya. Artinya suatu zaman tanpa dosa yang akan datang dan pemenuhannya pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Secara posisi kita bersyukur, kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menjadi anggota zaman Kristus yang akan datang itu. Dan karena itu kita terus menaruh pikiran kita pada realitas ini. Kita mulai mengalami kehidupan yang indah, yang kita akan nikmati secara penuh pada saat penyempurnaan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa indahnya jika kita mulai hidup dalam kehidupan yang tanpa berbuat jahat, di mana dosa mulai tiada, semuanya karena Dia yang hidup, semuanya karena Yesus yang hidup, yang selalu beserta dengan kita dalam proses perubahan cara. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, apakah bukti yang paling relevan sekarang ini bahwa Yesus Kristus itu hidup? Bukti yang paling relevan sampai saat ini adalah Dia, Yesus Kristus, mengubah begitu banyak orang berdosa menjadi orang-orang kudus yang hidup berkenan kepada.
meskipun masih terus dalam proses pembaruan. Sebagaimana Kristus telah mengubah Rasul Paulus dan juga orang-orang yang ada di Kolose, demikian juga dia sedang membarui dan terus menerus membarui cara hidup saya dan Bapak Ibu saudara. Karena itu, marilah kita dengan selalu memikirkan bahwa Kristus adalah Raja yang benar, akan datang dalam kemuliaan, dan Kristus yang memegang kendali, Kristus yang memegang kunci, Kristus yang memegang kontrol atas segala sesuatu. Sebagaimana nats pembimbing kita tadi dari surat Wahyu pasal yang pertama ayat 17 sampai 18. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Akhirnya, kesimpulan firman Tuhan dalam ibadah minggu, ibadah Paskah ini, Yesus itu hidup dan selalu beserta kita selama-lamanya. Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan. Yesus berdaulat atas seisi bumi. Kemudian, bagaimana tindakan kita supaya kita terus diperbaharui hidup kita, supaya kita layak dan berkenan kepada Allah serta menjadi berkat bagi sesama. Yang pertama, mari kita dengan bertahan selalu mengakui bahwa hanya karena inisiatif Allah kita berada di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, mari kita dengan tegas menolak pengajaran-pengajaran di luar firman Tuhan, di luar Kristus. Untuk apa? Untuk pertumbuhan kerohanian. Kemudian yang ketiga, mari kita dengan sukacita, kita terus taat, kita terus setia terhadap semua perintah-perintah dan larangan-larangan, supaya kita terus dibaharui terus-menerus. Kemudian yang keempat, mari kita dengan terus berpegang kepada segala berkat Tuhan di dalam Kristus. Kita terus menaruh pikiran kita kepada perkara-perkara yang lain. Dengan demikian, Roh Kudus Tuhan akan menolong kita dan memampukan kita. Biarlah kita tetap bersukacita di hari Minggu ini, di hari Paskah ini. Semua jemaat GKI Bukit Sion Cianjur dalam keadaan baik dan dalam keadaan pertolongan. Akhirnya terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang hidup selama-lamanya dan akan datang menjemput kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa di surga, melihat anugerah Tuhan kami boleh membaca dan mendengar Tuhan. Betapa bahagianya kami ya Tuhan, memiliki Tuhan yang hidup, Kristus hidup, Kristus bangkit. Oleh karena itu, kepercayaan kami kepada Kristus itu bukanlah hal yang sia-sia, tapi suatu hal anugerah bagi kami, suatu keselamatan bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah dirawat oleh kebenaran firman Tuhan, dan saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh dirawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami
Kiranya Tuhan boleh memberkati usaha pekerjaan kami, agar kami tetap boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan sukacita, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian, sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini sambil kita mengangkat pujian. Serahkanlah hidupmu padanya. Apapun persoalanmu, mari kita datang kepada Tuhan. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala keadaan.
ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Shalom. Oras. Gembala, Penatua, Diaken, dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Paskah kepada jemaat dan simpatisan GMI Bukit Sion Pematang Siantar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.